Indonesia. Hari ini kita bersama Koni Rahangudini Bakri, salah seorang pengawal militer yang ada di Indonesia. Kita akan membahas topik yang lagi panas-panas di Indonesia tentang apa? Kira-kira kalkulasi kabinet Pak Prabowo Subianto, dan hadir bersama kita Pak Sylvester Matunina. Beliau adalah Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Di ujung sana di Rusia, kita akan langsung nih bersama ya Bang Sylvester. Iya. Kita jangan kaku guys, tadi itu asik. Oke. Ibu Koni Rahangudini Bakri. Ibu Koni, di sini ada Bang Sylvester kalau kita panggil, lebih aman dan rileks nih. Bu. Selamatnya Pak Sylvester, apa kabar? Selamat. Bu Koni, sehat selalu ya Bu. Bu Koni, ini langsung aja pertanyaan kita ya Bu ya. Kalau tadi ngomongnya udah enak banget nih. Bu, menurut Bu Koni nih sebagai pengamat militer, seperti apa sih susunan kabinet yang pas untuk pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran? Kemudian berapa persen komposisi keterlibatan unsur TNI dan Polri dalam kabinet? Oke, jadi pertama-tama saya ucapkan atas terpilihnya Pak Prabowo menjadi presiden, kita akan punya segera presiden baru bulan Oktober, dan beliau itu menurut saya sudah menunjukkan bahwa akan segera bermain di panggung internasional. Terakhir misalnya tulisan beliau kemarin itu ramai dibicarakan, sampai kak saya di Rusia pun ikut baca dan ikut melihat komentar-komentar bagaimana tentang Israel misalnya pandangan beliau, dan bagaimana waktu dulu di Shangri-La Dialogue saat beliau Menteri Pertahanan. Nah, menurut saya kita mesti bicara tentang apa sih, sebelum bicara tentang isi kabinet itu apa, tapi bicara dulu tentang tantangan hambatan kita sebagai negara yang merupakan poros maritim dunia dan poros maritim Indo-Pasifik. Ketika kita bicara poros maritim, kan itu poros maritim, dirgantara, dan juga permukaan sebenarnya. Bahwa maritim yang dikedepankan karena kita negara archipelagic, sehingga maritim itu harus lebih kuat. Nah, polugri kita itu harus clear. Jadi politik luar negeri kita harus clear dengan kita memainkan misalnya non-alignment movement itu seperti apa. Kemudian apakah strategi pertahanan Nusantara yang selama ini sudah dibicarakan antara Kemhan dan antara Mabes TNI itu sudah searah, sudah sejalan dengan visi poros maritim. Kemudian apakah persepsi ancaman kita sudah tidak bias, gitu kan? Apakah sudah diundang-undangkan? Apa itu misalnya ancaman kita yang betul-betul harus ditangani cepat, dan mana yang enggak, mana yang baku, mana yang tidak gitu. Dan yang paling penting adalah pandangan akademisi. Kebetulan saya di Rusia sekarang diajak dan diundang mendapat kehormatan menjadi guru besar dari sebuah universitas yang berusia 300 tahun, penghasil 9 Nobel. Satu hal saya lihat, akademisi itu sangat didengar. Misalnya saja kampus saya sekarang, Saint Petersburg University, itu langsung di bawah presiden. Jadi ada 2 kampus di Rusia di bawah presiden. Kampus saya ini sekarang di Saint Petersburg, dan satu lagi Moscow University. Hanya 2 kampus. Jadi itu betul-betul presiden akan memilih rektor, hingga kemudian juga semua jajaran guru besar dan lain-lain di bawah kendali presiden langsung. Nah, ini yang saya harapkan bisa di Indonesia akan terjadi. Karena sekali lagi, kita bicara ancaman itu bisa beragam ya. Kita hidup di era sekarang ini, ancaman itu bisa beragam, bisa juga berlapis gitu. Yang kita bisa lihat adalah mungkin kemampuan ancaman menghadapi ancaman, dengan prinsip utama adalah bagaimana kemampuan lawan dikali niat. Kemampuan lawan, kemampuan kita gampang hitungnya. Tinggal kita lihat di alutsistanya apa, bagaimana postur tentaranya. Tapi niat, it's another thing. Jadi bagaimana kita harus punya kemampuan dengan presiden yang kita akan miliki baru ini per Oktober besok. Bagaimana Pak Prabowo dapat membuat kemampuan yang mampu mencegah dengan fokus pada mematikan kehendak niat buruk lawan. Nah, itu dulu. Nah, kalau dari situ baru kita bisa bicara tentang misalnya kabinet ya. Menurut saya membangun negara yang kuat tuh pertama kabinetnya harus ramping. Saya sepakat betul dengan pernyataan-pernyataan Pak Sylvester tadi ya. Karena kayak Margaret Thatcher saja, dia mengefisienkan anggaran dengan dia tidak aktifkan kementerian yang tidak perlu, atau mengefektifkan kementerian yang semakin disederhanakan. Jadi kunci utama menurut saya adalah bagaimana ketika kita sudah bisa menghitung postur kekuatan negara, pertama kali kabinetnya harus ramping dulu. Tidak boleh tebal-tebal. Nah, yang kedua, kabinet ini harus berasal dari Zaken kabinet. Iya. Apa itu Zaken kabinet? Zaken kabinet. Itu adalah dari pakar, dari ahli, dari orang yang berpengalaman di bidangnya. Saya sepakat lagi dengan omongan Pak Sylvester tadi, bahwa ini latar belakang orangnya harus sangat kuat, harus punya keahlian gitu, harus punya pengalaman di bidangnya masing-masing. Jangan hanya karena maaf kalau nggak enak dengar, tapi kayak soalnya bagi-bagi kue gitu. Itu nggak boleh terjadi, karena itu soal konsep negara. Yang ketiga, kalau untuk saya pribadi, TNI monggo. Silakan ada unsur TNI, tapi bukan TNI aktif. TNI purnawirawan yang sudah warga sipil,
dia berhak dimajukan menjadi menteri ya kan, asal memenuhi kompetensinya. Karena begini Mbak, kalau bicara tentang kekuatan negara, saya tuh pernah menciptakan ketika disertasi saya dibuat, saya menciptakan rumus state power ya. Elemennya gampang. Bagaimana ekonomi kita, Ya. bagaimana ditambah militer kita, ditambah critical mass. Critical mass itu masyarakat kita, oke? Dikali dengan apa? Dikali dengan strategi, dikali dengan kehendak kita mau jadi negara seperti apa, dan dibagi. Pembaginya apa? Pembaginya itu external superpower. Itu kita mesti hitung. Ya. AUKUS seperti apa, Quad seperti apa, FPDA seperti apa, bagaimana sekarang misalnya konstelasi perang Timur Tengah itu bisa bergeser ke Andaman, masuk ke Laut Cina Selatan segera, saya bisa prediksikan itu akan Ya. bisa terjadi kalau kita nggak bisa stop. Nah, contohnya apa? Kita harus jadi negara yang mampu menghitung tadi rumus pertahanan itu, akhirnya seperti contohnya Israel. Israel mau terlepas dari buruknya, lepaskan dulu buruknya ya, tapi dia bisa survive karena dia bisa hitung semua kekuatan negara seperti apa, dia bisa bagi dengan kekuatan negara sekitarnya seperti apa. Atau Rusia. Rusia kan juga seperti itu sama. Kita bisa hitung kekuatannya, dia juga bisa hitung negara pembaginya apa. Maaf, elemen pembaginya apa? NATO. NATO sama siapa? Sama Amerika. Udah, dia bisa hitung. Makanya negara ini tetap survive gitu. Nah, kembali kepada tadi latar belakang militer, saya cuma mengingatkan bahwa ketika dui fungsi itu ditentang, ketika era Pak Harto, itu karena merambahkan TNI aktif masuk jabatan sipil. Ya. Dan itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Militer itu sistemnya top down, Pak. Itu memang dididiknya begitu. Sementara sipil dia tuh bottom up. Garis komando ya Ibu. Top down, satu bottom up. Kemudian militer itu dimanapun juga tunduk pada komando. Sipil tunduk pada hukum. Militer itu harus seragam, makanya dia berseragam. Makanya kalau ada sipil ikut-ikutan berseragam, saya kadang-kadang bingung. Jangan sampai jadi kayak tentara, jadi militer-militer. Karena kenapa? Militer itu diseragamkan karena bisa harus lihat dia siapa, jenjangnya apa, tugasnya apa, gitu loh. Lingkup dia apa. Makanya jelas kepangkatan dan lain-lain itu ada. Itu ada fungsinya karena dia sistemnya tadi top down, tunduk komando, seragam. Tapi sipil kan satu yang beda, Mbak. Dia bottom up, dia tunduk hukum, dia beragam. Itu kenapa dalam konstelasi tadi saya sepakat kembali kepada Pak Sylvester, pemikiran akademik gitu ya, pandangan yang berbeda, oposisi itu jangan dianggap musuh, karena memang harus beragam. Justru itu sistem kontrol sebuah negara itu di situ gitu. Nah, itu yang menurut saya karakter ini adalah karakter yang saling memerlukan. Yes. Berarti itu dikombinasi lebih bagus ya Bu ya? Dikombinasi antara militer dan Jadi apa namanya militer itu juga perlu kepastian. Iya. Jadi dia kalau itu udah harus jalan. Sipil dia perlu debat, perlu diskusi. Oke. Bagaimana Pak Sylvester nih pendapatnya? Ya, saya sih sepakat sama Ibu Koni ya, karena memang tantangan geopolitik ini ke depannya ini sangat sulit. Iya. Ini memang PR yang sangat berat juga buat Pak Presiden terpilih. Jadi memang harus orang-orang yang membantu beliau ini, entah itu nanti dari kalangan militer atau mantan polisi ataupun siapapun, ya benar-benar harus mempunyai kompetensi yang kuat ya. Iya. Terus mempunyai integritas, mempunyai komitmen, profesionalitas, dan juga mempunyai visi misi yang sama dengan Presiden terpilih dan Mas Gibran, Pak Prabowo dan Mas Gibran tentunya. Karena sebenarnya saya tambahkan sedikit Bu Koni, tantangan kita ke depannya ini kan bukan hanya masalah geopolitik secara militer ya, tapi tantangan juga semakin pengaruh climate change. Sekarang ini kan di mana-mana juga mulai pemanasan global ini memang untuk saat ini kan sudah mulai tuh beberapa tempat itu sudah mulai banjir di beberapa negara, terus yang kita khawatirkan memang nanti di tahun 2030 sampai 2050. Dan memang harus dipersiapkan dari sekarang kebijakan yang lebih pro ke hijau atau ke lingkungan hidup juga, selain tadi yang militer itu. Hanya juga mungkin saya juga boleh mengatakan bahwa kita, politik luar negeri kita adalah sesuai dengan undang-undang, yaitu politik bebas aktif. Yang mana kita juga tidak masuk dalam blok-blok dari negara manapun gitu. Nah, ini yang mungkin juga Bu Koni juga bisa mungkin menjelaskan apakah memang efektif atau tidak. Seperti kan Pak Prabowo kemarin waktu saya lupa di mana pernah berpidato bahwa kita akan menjadi tetangga yang baik
dengan negara-negara tetangga kita, khususnya di ASEAN begitu. Karena memang kedepannya kita saling membutuhkan ya, bukan hanya peralatan militer ataupun untuk kekuatan militer, tapi juga masalah kebutuhan kita akan energi, akan kebutuhan pokok kita, entah beras, kedelai, dan sebagainya. Ini benar-benar harus kita mempunyai hubungan yang baik dengan negara-negara, apalagi negara tetangga kita yang berada di lingkungan ASEAN juga, termasuk juga dengan di Asia atau bahkan nantinya di level dunia begitu Ibu. Jadi mungkin yang saya tambahkan dari Ibu mungkin itu ya, menurut penglihatan dari pengamatan dari kami Ibu gitu. Kalau saya boleh tambahkan sedikit Pak Silverster, kebetulan kan saya kan menjadi tim juga yang membantu Pak Prabowo dalam rangka untuk persiapan debat capres lah dan lain-lainnya. Jadi sedikit banyak saya memang bantu kawan-kawan di sana untuk bikin roadmap buat beliau jika beliau menjadi presiden. Nah, yang Bapak sampaikan tadi betul Pak. Jadi saya tuh misalnya mencantumkan bagaimana aspek geopolitik. Ini kan ada masalah balance of power, ada masalah interdependensi ekonomi, ada masalah perkembangan ancaman, bagaimana krisis kemanusiaan, ya kan? Bagaimana operasi militer perang, operasi militer selain perang. Kemudian kita mesti bahas juga pimpinan kita besok ini, presiden kita besok ini harus betul-betul memperhatikan, dan saya percaya beliau memperhatikan tentang perkembangan teknologi. Karena perkembangan teknologi itu bisa positif, bisa juga destruktif, ya kan? Bagaimana misalnya teknologi unmanned system, bagaimana UAV, USV, UUV, underwater itu juga menjadi sebuah ancaman. Belum lagi hypersonic missile, bagaimana cyber, artificial intelligence. Nah, itu menurut saya menjadi kunci-kunci yang juga harus kita perhatikan. Karena bagaimanapun kekuatan ekonomi itu akan berselaras dengan kekuatan pertahanan. Kita nggak mungkin mendukung sebuah kekuatan ekonomi tanpa di backup oleh kekuatan pertahanan. Itu nenek moyang kita sudah membuktikannya. Kebetulan kan saya sekarang lagi di Arsip Nasional juga. Saya banyak membaca bagaimana kerajaan Bone, Makassar, Banten, Sriwijaya, Majapahit semuanya itu membangun perdagangan, ekonomi, tapi juga didukung kekuatan perang laut yang sangat hebat. Nah, peperangan 7 tahun mendatang, saya harus underline Pak ya, 7 tahun mendatang itu kita akan perang menurut Lemhanas ya, bukan menurut saya. Menurut Pak Andi Wijayanto dan kawan-kawan, kita itu akan perang 7 tahun mendatang. Artinya apa? Kita harus punya kemampuan perang dan persiapan untuk lebih cepat, lebih presisi, lebih multidimensi. Dan ini artinya bagaimana strategi pembelajaran dan juga ekonomi kita tuh harus sangat berimbang. Dan itu kenapa saya bilang Lean Kabinet itu akan membuat semuanya lebih mudah sebenarnya dengan melihat tantangan tadi ke depan itu. Sekali lagi, kita akan menghadapi kompetisi teknologi, kita menghadapi kompetisi lingkungan, Bapak tadi sampaikan, air lah, food lah, dan lain-lain. Bagaimana tekanan terhadap politik domestik akan terjadi dari spillover tekanan politik di luar negeri, economic shift gitu kan, logistik sistem dunia yang akan berubah, dan yang paling penting adalah bagaimana aliansi juga bergerak. Kita hari ini kan terkaget-kaget, misalnya kemarin bantuan perang terhadap, sebenarnya nggak bantuan ya, tapi bagaimana misalnya Israel ketika diserang, yang bergerak malah negara-negara Arab Saudi menjaga supaya tidak serangan Iran tidak terjadi. Nah, hal-hal kayak gitu kan kita kaget sebenarnya, kali dipikir oh seolah-olah semua akan bersatu gitu, tapi ternyata kan enggak, karena Satu untuk melawan Israel ya Bu. Siap. Jadi yang saya khawatirkan adalah ke depan ini memang kita sangat harus kuat dalam melihat persoalan misalnya di satu tempat akan bergeser. Mungkin kalau perang Rusia Ukraina menurut saya nggak akan terlalu walaupun terdampak tidak akan parah. Tapi kalau nanti kita perhatikan perang Israel Palestina ini nggak selesai, Iya benar. ini akan bergeser Pak. Laut Persia masuk ke Pakistan, India Pakistan, Laut Andaman, Laut Cina Selatan. Nah, bagaimana yang terjadi? Karena kalau kita di sini juga harus hati-hati. Ketika memuncak misalnya perang Laut Andaman, disusul perang Laut Asia Tenggara dan perang Laut Kuning naik ke atas Pak ya, kalau kita lihat peta nih, maka di titik ini sebenarnya Israel, Cina, Indonesia kepentingannya sama. Kita punya kepentingan tidak boleh mendukung separatis. Palestina punya, maaf, Israel punya separatis yang dia anggap, contohnya adalah kelompok-kelompok di Palestina. Cina, dia punya Xinjiang dan Taiwan dan Hong Kong, tanda kutip. Tibet juga ada. Nah, Indonesia, kita ada isu Papua dan Maluku atau sebagian sisi timur Indonesia yang punya visi yang sama bersama-sama tadi, Xinjiang, Taiwan, Hong Kong, beberapa unsur di Palestina. Nah, bagaimana sekarang kita strategi luar negeri kita? Makanya buat saya kuncinya Pak Prabowo nanti adalah di Kementerian Luar Negerinya dan Kementerian Pertahanannya. Pertama, polugri kita.
Kedua, angkatan perang. Saya udah lagi nggak menyebutnya tentara nasional karena tantangan kita ke depan udah nggak bisa main domestik nih Pak. Pak Hmm. Sylvester, mainnya udah mesti kawasan dan dunia, ya kan? Jadi bagaimana angkatan perang 4 matra, angkatan perang darat, angkatan perang laut, angkatan perang udara, angkatan perang maya itu bisa didukung. Makanya ketika saya buatkan roadmap untuk Pak Prabowo, saya betul-betul bikin roadmap yang betul-betul kita sangat outward looking, menggunakan momentum bahwa beliau ini mantan Kopassus ya. Ya. Jadi pemikirannya sangat militeristik, beda dengan waktu Pak SBY memimpin misalnya. Nah, diplomasi Indonesia itu harus betul-betul punya era diplomat-diplomat sekelas Bung Karno, mohon maaf dan segala hormat, karena ini catatan saya Pak Prabowo itu pasti mumpuni Pak, udah pastilah. Oh, di Salila Dalau udah berani bicara, kemarin nulisnya juga udah bikin orang kaget-kaget ya kan. Tapi kan kita mesti akui, sekali lagi dengan segala hormat, saya dari awal bilang, buat saya Pak Prabowo-nya yes. Tapi buat saya juga, masalah 02-nya naik dengan segala macam PR di MK dan lain dan sebagainya, itu akan menggerogoti. Menggerogoti karena akan ada sekelompok akademisi, akan terus ada sekelompok masyarakat Indonesia, akan terus ada sekelompok kampus gitu kan, yang pasti nanti terus akan bertanya dan ini dan itu gitu. Dan itu yang pasti memberatkan Pak Prabowo menurut saya. Dan Ya, itu nggak geser saya. Dari titik itu saya nggak pernah geser Pak. siap. Dari awal saya Nggak apa-apa, Bu. Iya. bilang misalnya Pak Prabowo yang menurut Masih Pak kekeh ya Bu ya? Harus Nah, begitu tapi ya. anyway, itu sudah suratan juga. Tapi intinya gini, Iya. Indonesia itu negara yang berbatasan dengan laut, bergantung pada penggunaannya juga bagaimana laut itu kita manfaatkan. Jadi Nah, jangan dengan maritim itu seolah-olah Bu Kony ini kayaknya pro angkatan laut ini enggak. Ini kita nggak bicara soal pro angkatan-angkatan, enggak. Kita pro Indonesia. Benar. Keempat angkatan perang itu harus ada. Karena mohon maaf Pak Sylvester, kan yang judulnya Poros Maritim Dunia bukan saya yang ngasih judul. Itu kan judul dari Presiden Jokowi. Iya. Saya melengkapi jadi juga poros dirgantara dan poros permukaan. Artinya apa? Kembali kita itu harus tahu bahwa tantangan kita ke depan besar dan bagaimana kita harus mewujudkan kemampuan. Kalau saya bilangnya beginilah, orang nenek moyang kita aja sanggup gitu. Masa kita nggak sanggup sih? Nenek moyang kita tuh hebat banget Pak. Kalau saya baca baca di Portugal, baca di mana tentang kejayaan, kekuatan apa misalnya Ratu Kalinyamat ya, atau Sriwijaya, Majapahit, ini itu Banten, Ratu Sima. Itu kaget kita karena mereka betul-betul ekspansif jadinya. Ekspansif bukan cuma perdagangan, melindungi perdagangan dan melindungi alur laut dan selat kita misalnya. Intinya saya sepakat sama Ibu bahwa tantangan ini sangat berat dan rumit ya untuk kedepannya. Tapi kita percaya juga bahwa Pak Prabowo ini kalau untuk urusan militer dan juga politik luar negeri, saya pikir beliau cukup andal lah di situ. Tinggal pemilihan orang-orangnya ini harus benar-benar yang pemikirannya itu out of the box juga ya. Jangan sampai diangkat ini Menteri Pertahanan atau Menteri Luar Negeri yang kelasnya juga ya biasa-biasa saja, karena ini kita menghadapi dunia yang negara-negara yang juga mereka juga hebat-hebat gitu loh, baik presidennya maupun menlunya, Menteri Pertahanannya. Jadi paling tidak kita harus mempunyai orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya masing-masing, seperti di bidang untuk menduduki jabatan Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan. Baik apakah itu dari sipil atau militer, saya pikir yang penting yang punya track record, integritas, kapasitas, kapabilitas, dan profesionalitas yang paling penting. Dan yang lebih penting lagi, yang mempunyai satu hati dan juga visi misi dari Presiden gitu. oke Bu, satu pertanyaan lagi boleh? Apa sih menurut Ibu titik paling rentan yang harus diperbaiki dari sisi militer di Indonesia? Sisi paling rendah ya. Ah, Beberapa hal bisa terjadi Pak ya, karena menurut aku hari ini tuh kita misalnya strategi pertahanan kita itu harusnya dia betul-betul sudah mewujud menjadi strategi yang visioner. Dia harus orientasinya teknologi outward looking kayak kan saya tadi sampaikan. Jadi kita itu mesti lihat kita itu ada di era globalisasi, yaitu ketika compression of the time and space itu membuat kita apa ya terdesak oleh penyempitan ruang dan waktu gitu loh. Sehingga apa? Artinya dunia itu kehilangan batas termasuk Indonesia. Indonesia udah kehilangan batas-batas negara sebenarnya. Interaksi juga udah nggak terbatas antar manusia. Antara mesin pun sudah tidak terbatas. Jadi batas-batas fisik negara itu adalah satu hal yang bukan hanya itu gitu. Iya. Nah, bagaimana modernisasi sebagai output dari inovasi yang dihasilkan dari kemajuan iptek
ini akan melahirkan efisiensi dan efektivitas tadi kecepatan, akurasi, otomatisasi. Ya. Dan itu Indonesia harus bisa ke sana. Ketika Indonesia harus bisa ke sana, maka kita bicara tentang readiness, gitu kan? Readiness itu kesiapan, Mbak. Gitu. Misalnya saja saya kebetulan yang mendesainkan kira-kira menjadi outward looking defense itu seperti apa di tahun berapa. Ini semua masukan saya ketika saya persiapkan Pak Prabowo dalam debat di debat pertahanannya. Jadi Mhm. bagaimana ada strategi yang tidak boleh dipisahkan perspektif inward looking Indonesia ke dalam sama perspektif outward lookingnya, mencakup kapabilitas, Ya. kredibilitas, communication, bagaimana juga kemampuan kita menghandle CBN atau CBM yaitu confidence building measure terhadap tetangga-tetangga kita. Jadi Oke. intinya kita mesti melakukan sebuah kekuatan full angkatan darat terintegrasi, Ya. angkatan laut terintegrasi, ya, dan angkatan udara yang terintegrasi dibagi dalam beberapa misalnya Kogak-Wilhan. Dan Kogak-Wilhan itu kita mesti melihat bagaimana kita menjadi nexus Indo-Pasifik, bagaimana gerak maju pasukan, bagaimana secara diagonal dia dapat melihat ancaman Mhm. bergantung wilayah laut dan udara yang akan dikenai gitu. Dan Ya. kemampuan melakukan preemptive strike juga bagaimana kemampuan mematikan musuh di killing box-nya. Jadi Ya. jangan jangan jadi gini, kan kita tuh sekarang defensif. Kalau defensif itu menurut aku yang nunggu Ah, musuh datang kita marah. Nanti besok udah nggak bisa begitu. Dan itu yang saya pikir Pak Prabowo sebagai presiden nanti akan membuat angkatan perang. Karena angkatan perang itu melakukan preemptive strike, bagaimana lautan ruang udara digunakan sebagai ajang ketika kita baru saja melihat musuh tadi niat. Ingat nggak tadi saya awal bicara niat? Dia baru niat aja kita udah bisa bisa bergerak gitu loh kira-kira. oke. Jadi ada banyak hal yang potensi yang bisa dibuat termasuk tadi Mbak kemampuan command control, intelligence surveillance, kemudian manuver, bagaimana juga multi dimensional firepower, dan yang terakhir mungkin multi dimensi projection yang mesti kita wujudkan. Ya. Oke, satu pertanyaan lagi Bu. Tim tank konflik Bu, kalau di Asia nih potensi gesekannya seperti apa menurut Ibu? Dan bagaimana posisi Indonesia? Kalau untuk konflik kembali ya Mbak, saya kalau konflik bisa bicara panjang, tapi saya mau bicara yang terkini aja lah, ya kan? Ya. Itu yang tadi saya pernah bilang bahwa perang Israel Iran kali ini bahaya Mbak, karena sekali inilah tiba-tiba walaupun Amerika bilang dia nggak terlibat, tapi 16 negara berbeda mencakup udah dalam perang ini. Kemudian kita melihat sekarang masalah koalisi. Sunni itu membentengi Israel melawan Syiah Iran. Itu Hmm. nggak bisa kita pisahkan. Itu artinya ketika nanti Rusia misalnya berhasil mengambil Odessa, itu akan membuat tuh Ukraina ini terputus ke Laut Hitam, tapi artinya Rusia itu mampu menguasai Laut Hitam. Geser lagi kemana nih artinya? Akan tersisa dua pertarungan besar, Mbak, yaitu Rusia versus Turki dan Oke. bagaimana Georgia, Armenia, Azerbaijan akan terdampak. Dari situ baru kita dorong akan lihat lagi aliansi yang terbentuk bakal apa sih? Ini kalau kita prediksikan kan kita mesti melihat sesuatu dan kita prediksikan secara geopolitiknya apa. Akan terjadi aliansi Iran, Turki, Suriah terhadap Oke. apa yang kemudian menurut saya aliansi ini akan di stop oleh Rusia karena Hmm. Rusia akan melihat mendingan ini berubah gitu. Kalau bisa perangnya itu lebih ke perang ideologi, yaitu Sunni versus Syiah daripada nanti perangnya lebih kepada fisik seperti tadi ya pertahanannya. Nah, itu yang Oke. saya bilang tadi bahwa kalau itu terjadi perang laut Persia itu akan membuat reaksi Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh. Itu berapa jauh sih dari Asia Tenggara, Mbak? Udah sangat dekat, apalagi kalau Cina sekarang kita lihat dengan Amerika juga ya gitulah, ya Oke. Amerika lah kadang on kadang off gitu ya. Tapi intinya Ya. maka perang laut daerah kita tuh akan semakin mendekat. Jadi dari Indian Ocean ke arah Andaman, Andaman kan udah dekat sekali dengan kita tuh. Oke. Masuk ke Laut Cina Selatan, masuk ke Laut Asia Tenggara dan tinggal geser naik ke atas. Disitulah fungsi Indonesia menjadi semakin strategis dan artinya apa? Defense capacity kita, defense advantage itu apa yang orang tidak punya kita punya. Nah, itu Ya. gimana kita mainkan? Oke. Defense measure kita, offensive measure yang harus kita punyai dan detection capacity atau bagaimana kapasitas melakukan deteksi itu Oke. akan diciptakan Indonesia. Sekali lagi, saya bicara dalam bobot banyak pertahanan, tapi sebenarnya nggak bisa dilepaskan dari saya mencoba melindungi kepentingan nasional. Contoh, Pak Ya. Luhut kemarin marah-marah soal Elon Musk nggak jadi apa Invest Invest. di Indonesia ya Bu. dia langsung bilang, oke nikel kalau gitu gua tahan. Lalu lihat aja lu gua aja tahan nikel. Oke fine. Tapi pernah dihitung nggak? Nikel kita paling besar di mana? Nikel kita itu kalau dilihat di peta paling besar di Papua. Kedua di mana? Kedua di Maluku. Ketiga di mana? Ketiga di Sulawesi. Semua Indonesia Timur, Mbak. Ya. Bagaimana Indonesia mencoba dengan bersikap keras tadi, yakin bahwa tidak ada cawe-cawe dari AUKUS, tidak ada cawe-cawe dari The Quad, tidak ada cawe-cawe dari Amerika Serikat dengan beragam model perang sekarang saya bilang nggak usah langsung, ya kan? Itu bisa tetap mempertahankan Indonesia yang tadi Indonesia Timur yang punya kekayaan nikel
terbesar di dunia itu PR. Ya, oke. Bu, kira-kira apakah perlu komposisi menteri, kementerian yang ada di kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran ini perlu ada penambahan? Tadi kalau soal itu saya udah jawab ya Pak ya. Buat saya itu apa yang Pak Silverter sampaikan udah bener banget lah. Pokoknya dalam bangun kekuatan kabinet yang kuat itu harus Ya. ramping. Udah itu aja. Kemudian harus dari zakon kabinet tadi pakar ahli. Yang ketiga nggak usah saya ulangi tapi dia paham betul tentang rumus state power-nya bahwa kekuatan negara itu hanya hanya tiga unsur bagaimana ekonomi, militer, tambah critical mass atau masyarakat dikali strategi dan kehendak kita menjadi negara seperti apa itu PR. Nah, Oke. itu kenapa buat aku tuh penting sekali Iya. bahwa kalaupun menteri itu latar belakangnya militer atau bukan, dia harusnya sudah sipil. Artinya cara berpikir pun sudah harus sipil kalau dia mantan militer dan dia tidak lagi melakukan hal-hal yang militeristik. Contoh, nggak bisa lagi top down, nggak bisa lagi tunduk pada komando, nggak bisa lagi seragam karena di sipil itu dunianya beragam. Itu Uh, contoh gitu loh. ya, Bu Koni. Tapi saya jangan ditanya tentang komposisi mesti berapa, Mbak. Pertama, kita mesti respect, itu Oke. adalah haknya beliau. Mau ngatur berapa besar juga beliau. Sebagai akademisi, saya cuma sarankan bahwa pertama tadi itu harus ramping. Karena demikian besarnya kabinet itu akan malah membuat beliau pusing, itu saya yakin. Oke, satu pertanyaan lagi Bu, ini terakhir ya. Bagaimana konflik antara TNI Polri yang ada di Indonesia, misalnya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara itu kan biasanya nggak sama visinya. Kalau Bu Koni sebagai pengamat militer Indonesia nih, apa sarannya Bu? Saya tuh udah jauh-jauh bilang kalau memang untuk saya sarankan supaya tidak terjadi terus benturannya. Tadi Ya. kan saya bilang elemen negara tuh hanya tadi Mbak ekonomi, militer, critical mass kali strategi dan will. Nggak ada P. Mbak perhatiin nggak ada P. Apa itu P? Polis. Polis nggak ada. Polis itu masuknya ke critical mass. Dia masuk ke sipil. Nah, untuk mengurangi itu, saya pikir polisi harus lebih jadi sipil. Memang menurut saya kan polisi itu jadinya sipil ya. Jadi dia harusnya nih, kalau menurut saya harusnya ya, harusnya dia udah nggak usah militeristik. Jadi nggak usah sistemnya militer. Dia nggak usah harus top down banget, nggak usah Ya. harus tunduk pada komando banget, nggak usah berseragam banget. Karena setahu saya, ya kan, kalaupun dia masih menggunakan seragam, tapi tolong dia itu tetap jalan pikirnya tidak boleh terlalu militeristik. Itu dulu lah. Which is tunduk pada komando. Dia harus tunduk pada hukum. Karena tadi dia tuh masuk ke kelompok critical mass. Yang nyiptain teori ini, teori perang dunia ini bukan cuma saya, Mbak, itu ada dibuat oleh Klein saat ketika Amerika kalah perang dunia. Jadi ini teori yang sudah bisa dibuktikan ke absahannya, buktinya Amerika survive gitu ya. Jadi Ya. jangan nggak ada di teori state power itu masukin P. Polisi itu nggak ada. Adanya ekonomi, militer, critical mass. Polisinya di mana? Polisi di critical mass. Jadi kita jadi Oke. negara normal aja lah. Saya Ya. nggak tahu Pak Prabowo akan merubahnya seperti apa. Tadi kan pertanyaan Mbak supaya tidak ada konstelasi antara polisi dan militer kan. Ya jawaban saya itu. Sebenarnya banyak sih kejadian-kejadian beberapa kasus atau yang dikomandoi oleh aparat-aparat militer juga Bu. Kalau Ibu sendiri nih melihatnya bagaimana sih? Aku nggak mau terlalu banyak kesannya Mbak ya, tapi kita lebih kepada kedepannya seperti apa gitu kan. Nah seperti apa saya kira mungkin masukan untuk Pak Prabowo kalau saya boleh nih Pak Filbuster. Iya, benar. Polisi itu di bawah kementerian aja Pak. Kementerian Ini Dalam kan yang bikin gak berimbang kan ini. Jadi polisi itu dia udah bersifat kayak sangat komando gitu kan, sangat militer, ya kan? Dia di bawah presiden. Jadi pasti dari pride-nya dia lu kan lewat menteri, kalau gua nggak usah gitu loh. Bisa dong ada kegeeran atau itu semacam itu atau saya rasa Pak Prabowo bisa melakukannya. Kita nggak usah ada menteri pertahanan. Ya udah, tentaranya langsung di bawah presiden juga coba. Tapi kita akan diketahui dunia karena jadi aneh gitu loh. Masa sekarang apakah kita akan membuat polisi di bawah kementerian mau dalam negeri kah atau siapa saya nggak tahu, tapi di bawah kementerian sehingga dia sejajar posisinya di bawah kementerian dan langsung ke presiden, atau tadi kalau memang tidak mau ya udah berarti juga TNI nggak usah di bawah Menhan, tapi kalau itu yang terjadi kita akan jadi lebih ajaib lagi. Karena di mana-mana Kementerian Pertahanan itu ada membawahi Mabes TNI. Kira-kira itu Mbak jawabannya. Yang Ada PR besar Pak Prabowo lah. Saya pikir beliau akan lebih tahu. Tapi kalau saran saya pribadi, bagus di bawah ya. harusnya di bawah kementerian. Oke. Berarti Brimob nggak usah perlu nggak Bu? Brimob. Brimob ini kan militernya polisi Bu. Masih ada bolehkah dia? Brimob tuh sekarang nggak bisa dimusnahkan. Kalau Mbak tanya ini kira-kira berapa puluh tahun lalu sebelum Brimob diperkuat, itu bisa Mbak. Karena waktu itu pernah saya sarankan, nggak usah ada Brimob, tapi bagaimana pasukan kita tiru Israel. Buat saya tuh kadang-kadang orang ngapain yang ribet-ribet mikir, udah lihat aja yang udah efektif. Contoh Israel. Israel itu nggak punya Brimob, Mbak. Ya itu Brimobnya
adalah bagaimana si polisi, tentara pasukan khusus di BKO ke polisi menjadi pasukan khususnya dia gitu. Ya, Nah, jadi kalau 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 dia tuh setara SWAT SWAT ya, apa sih polisi taktis lah. Tapi ya. kalau dia pinjem dari pasukan khususnya, Denjakanya lah, Kopassusnya lah, apanya lah gitu dari Israel itu dirubah bajunya di BKO. BKO Nah, loh Mbak. Jadi dia nggak selalunya di situ. Diperlukan taruh enggak udah gitu. Tapi kan itu usulan saya lama yang nggak pernah didengerin. Akhirnya sekarang jadilah Brimob dengan kemampuan sekarang kita udah nggak bisa mundur dari situ kalau saya rasa. Yang kalau saya sih mau menggarisbawahi aja Bu, bahwa saya juga sepakat ya kan bahwa yang tadi Ibu bilang masalah kabinet itu memang idealnya itu adalah second kabinet ya Bu ya, yang dari kalangan profesional ya kan. Tapi memang dalam prakteknya kita ini kan kekuatan politik juga nggak bisa kita abaikan ya Bu. Tapi menurut saya saat ini kabinet yang ada nomenklaturnya 34 saya pikir sudah memadai. Ada penambahan atau kekurangan mungkin ya tergantung apa yang akan kita hadapi ke depannya. Dan saya pikir untuk mengakomodir teman-teman yang mau masuk ikut bergabung di koalisi itu ya sah-sah saja sama-sama membangun bangsa, tapi juga kita juga mengakomodir teman-teman yang tidak mau masuk koalisi, dalam hal ini menjadi oposisi, itu adalah bukan suatu dosa, tapi memang bangsa kita memerlukan, pemerintah ini memerlukan oposisi yang intinya agar melakukan check and balances ya untuk watching pemerintah kita ke depannya gitu loh. Jadi saya pikir dengan nomenklatur yang ada, toh sekarang sebenarnya juga cukup efektif ya dengan 34 kementerian yang ada ditambah wakil-wakil menteri itu, Ibu. Kan cukup banyak juga itu. Jadi siapapun bisa lah di situ. Jadi nggak perlu seperti yang selama ini isunya bukan dari Ibu ya, tapi Ibu mendengar tadi kan, Ibu bilang sampai 40 bahkan 60. Saya pikir itu akan membuang terlalu banyak energi juga anggaran yang semestinya kita fokus untuk yang penting-penting, akhirnya anggaran ini ya kan banyak juga Bu, nanti kalau kementerian tambah banyak, ongkos perjalanan dinasnya juga cukup banyak itu loh Bu. Jadi menurut saya ini kan nggak efektif kan. Kalau ya izin aja Pak Silverster, kalau saya bukan cuma dari anggaran Pak, anggaran satu hal ya. Tapi terbayang nggak Pak, kalau dia government-nya nggak lean, nggak ramping gitu kan, maka akan saking simpang siur besar birokrasi. Benar sekali, benar sekali. Contoh ya, Amerika, ya kan, contoh Amerika lah. Contoh Rusia nih, saya di Rusia. Enggak besar Pak kabinetnya, kecil. Tapi efektif karena tadi lintas kementerian KL-nya juga akan lebih mudah, ya kan? Kemudian ya di luar yang Bapak sampaikan akan sangat mahal. Minimalisir ego sektoral juga Ibu. Itu kan sering kejadian nih. Ya kan, ego sektoral ini kan sangat tinggi sekali kadang-kadang Bu, gitu loh. Siap, betul Pak. Ya kan kalau umpama dia ramping, saya pikir lebih gampang ya Bu ya, lebih efisien. Intinya tidak saling bersaing atau ya saya sepakat sama Ibu lah intinya itu. Ini kan terkait status konflik di internasional ini kan masih cukup tinggi Bu ya, ada konflik Iran dengan Israel dan sebagainya. Kalau misalnya Ibu melihat nih pemerintahan 5 tahun ke depan ini seperti apa sih seharusnya nih di bawah kepemimpinan Pak Prabowo agar positioning Indonesia ini lebih kuat di internasional Bu? Kita itu akan punya PR besar karena kembali spillover dari perang dimanapun itu akan pasti kena ke kita. Maka kemudian kita tuh misalnya contoh bicara tentang konflik Israel yang kayaknya cuma Israel sama Iran gitu. Tapi kalau kita lihat kan ada 16 negara langsung terlibat. Kemudian bagaimana dari pertahanan udara 8 negara terlibat. Nah itu kayak gitu-gitu tuh kita bisa lihat nanti ke Indonesia atau area kita, kawasan kita akan seperti apa. Jadi menurut aku aliansi akan berubah ya kan, kemudian ancaman akan bergeser tadi dari Laut Persia, dari Laut Hitam ke Persia, terus kemudian Andaman, Pakistan masuk Laut Cina Selatan dan terus naik ke atas. Intinya Indonesia itu dengan melihat ini semua kita harus berangkat dari kemampuan polugri yang kuat. Kemudian kita harus mewujudkan apa yang saya sebut angkatan perang karena dengan keadaan dunia yang seperti ini kita udah nggak bisa lagi punya tentara nasional, tetapi sebuah angkatan perang matra darat, laut, udara dan maya yang sangat kuat. Lalu diplomasi Indonesia itu betul-betul harus mumpuni karena ada beberapa aspek yang kita bisa lihat ya, kenapa bisa diplomasi itu diperlukan.
Diplomasi itu perlu kayak gini ya. Kita tuh punya posisi tawar nggak? Memanfaatkan keunggulan komparatif yang nggak bangsa lain miliki. Potensi SDA terbarukan kita, geoposisi strategis kita lintas perdagangan dunia. Bagaimana investasi besar menghasilkan kekuatan pangan, ya kan? Bagaimana kita bermain dalam sistem logistik dunia. Bagaimana politik anggaran meningkatkan rasio riset, misalnya per GDP itu harus ada. Karena menurut aku ada PR kita yang terbesar, bukan sih karena aku bicara ini karena aku akademisi ya, tetapi aku banyak melihat, misalnya, kenapa sih di Rusia, kenapa sih di Amerika, kenapa sih di Eropa gitu, kekosongan intelektual tidak terjadi. Di Indonesia kekosongan intelektual terjadi karena dominasi kita terhadap pertahanan berbasis anggaran yang menimbulkan rasa puas diri ada angka. Oh, angkanya naik. Oh, dari 2019 naik 300% gitu. Tapi nggak pernah ada yang bahas kenapa readiness kita, kesiapan tentara kita nggak ada. Karena tadi kekosongan intelektual kita atau rendah diri dalam kebijakan strategis dan pemikiran strategis itu membuat Indonesia kehilangan momentum. Oke, Kementerian Pertahanan misalnya, dia nggak bicara lagi tentang ideal postur, ideal TNI, nggak bicara lagi tentang fleet in being, nggak bicara tentang command control, nggak bicara tentang sea blockade gitu ya. Karena lupa bagaimana caranya, karena nggak mengajak ngobrol misalnya apa ya, mengajak ngobrol tadi akademisi. Akademisi ini kita berseberangan dianggap musuh, padahal akademisi itu harus diambil supaya nggak terjadi brain drain. Contoh, kenapa saya malah diundang ke Rusia? Ya kan, bukannya saya dipakai di sana. Ini pesan sponsor. Intinya, Rusia itu nggak mau terjadi brain drain, dia membuat anggaran besar untuk riset dan juga untuk industri. Ini harus terjadi sama Indonesia. Makanya tadi saya cerita kenapa sebuah kekuatan itu sangat berhubungan. Ada yang bilang gini, pokoknya nggak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin? Kalau bicara tentang sejarah ya, gimana misalnya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Makassar, Goa. Goa itu industri kapalnya juga hebat. Kaliyaman industri kapalnya hebat. Itu karena rakyatnya paham betul resilience itu mesti terbangun gitu. Nah, oke. resilience kita terhadap apa? Geopolitik, balance power, interdependensi ekonomi. Tadi saya bilang tadi logistik, perkembangan teknologi. Kan ada distraktif, ada masalah juga dari perkembangan teknologi. Ada bagaimana admin sistem orang, bagaimana UAV, USV, UUV berpengaruh kepada kita, lalu kita mesti apa gitu. Bagaimana peperangan yang kata Mas Andi Wijayanto waktu jadi gubernur Lemhanas 7 tahun mendatang akan terjadi. Kita perang hibrid dan asimetriknya seperti apa. Lalu ekonomi itu harus membangun juga apa ya, kekuatan anggaran pertahanan yang jadi lebih kuat. Jadi jangan sampai ekonominya kuat, anggaran pertahanan nggak kuat. Kenapa? Karena tadi perkembangan ekonomi dan strategi pembelajaran anggaran itu harus jadi faktor penentu dalam pembangunan postur kekuatan. Bicara soal pos Karena nggak anggaran, ada Bu. sekarang. Oke, bicara soal Nggak, pos Mas. anggaran kan sempat dibahas sama Pak Prabowo waktu debat. Ya, karena akan ada penguatan dari alutsista dan sebagainya. Nah, kalau Bu Ya. Kony melihat untuk kesejahteraan para TNI ini perlu diperhatikan juga sih, Bu. Atau seperti apa, Bu? Kalau nanya Pak Prabowo waktu ngomong kuat ya orang gua di situ di timnya. Jadi aku yang bikin roadmapnya pasti kuat lah Oke. pertahanannya. Tapi kalau ngomong soal anggaran, anggaran gini, kita hati-hati soal anggaran. Anggaran kesejahteraan itu mesti kita lihat dulu karena kesejahteraan siapa gitu. Kesejahteraan siapa dulu? Karena kalau kesejahteraan, saya mau lihat dulu kesejahteraan alutsistanya juga, readiness-nya. Jangan Hmm. ngomong aku kesejahteraan prajurit aja atau kesejahteraan jenderal aja, enggak loh. Lihat sekarang kesejahteraan alutsista. Alutsista itu dibeli bisa, mudah. Tapi bagaimana logistiknya? Bagaimana maintenance-nya? Bagaimana apa deployment-nya? Bagaimana kekuatan lainnya? Itu kan harus dipikirin. Jadi gini, kalau kita bicara tentang pertahanan itu gampang banget. Kita mesti mikir trainingnya prajurit seperti apa. Personil itu harus dibangun seperti apa. Personil nih, personil untuk apa? Mesti jelas. Kemudian apa infrastruktur. Gini Mas, bisa aja kita punya F-35. Tapi F-35-nya nggak ditempatkan pada tempat yang tepat, F-35 itu sistemnya semua bakal hilang. Karena tadi dia infrastruktur untuk alat-alatan itu nggak pas gitu. Kemudian apalagi doktrinnya jadi jangan sampai kita beli sesuatu doktrinnya nggak pas. Misalnya kita mau beli F-35, lah doktrin kita masih inward looking yang nggak akan dikasih. Kalaupun dikasih, lu mau apa? Mau nembakin Papua? Kan kasih pertanyaan orang jadi demikian. Nah, jadi bagaimana uh, itu semua harus terjadi dan juga readiness pertahanan yang didukung industri pertahanan gitu. Jangan sampai itu nggak terwujud. Jadi jangan sampai cuma jago beli juga, Mas, tapi nggak bisa jago 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 deployment kan jadi lucu gitu. Baik, jadi intinya harus Jadi bisa. ada revolusi yang menurut aku terjadi pada militer, tapi itu akan membuat teknologi senjata itu terwujud, sistem senjatanya. Gitu loh. Jadi jangan sampai ngomong militer harus kuat, harus kuat, harus kuat, tapi kemudian kita tergantung pada apa industri luar negeri, Ya, juga industri pertahanan kita nggak maju gitu. artinya intinya mengembangkan industri lokal gitu, Bu ya, untuk alutsista dan sebagainya.
dan sebagainya ya tadi ya. Karena kalau riset kita kuat, atau in-hand kita kuat, jalan riset gitu, readiness kita akan kuat, itu kita akan membuat kemajuan teknologi pada diri kita sendiri, dan artinya strategi dan taktik perang kita unggul. Contoh Rusia, Mas, sama Ukraina, bedanya apa? Ukraina tergantung orang. Rusia semuanya mau bawa belur kayak apa dia kerjain sendiri, sok sampai kemana lu gitu kan? Makanya kalau Ukraina harus jadi minta-minta terus minta bantuan, beda sama posisi Presiden Putin yang bisa angkat dagu karena semuanya mandiri. Ini saya sebentar lagi menghadiri hari nasionalnya Victory Day-nya Rusia. Dia menang di Perang Dunia I, perang juga melawan Jerman. Itu buat dia catatan penting, dan itu kenapa dia industri pertahanan sangat kuat. Bu Kony, terima kasih ya sudah bersama kami memberikan informasi terbaru dan terkini, kemudian wawasan yang diberikan kepada kita semua termasuk tentang kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran di masa yang akan datang. Bu Kony, terima kasih. Saya selalu salam sayang kami dari Indonesia ya. Terima kasih Bu Kony. Ini Pak Silver. Terima kasih. Lagi nggak ada. Udah, terima kasih. Sehat selalu Ibu. Baik.